We give our best for the game tomorrow, so the players can't wait anymore. So we just be ready to be win and give our best for the game tomorrow. Berita menarik jelang duel krusial yang menentukan nasib kedua tim, antara tuan rumah Vietnam versus tim tamu Indonesia. Berita menarik yang membahas soal strategi serta pengolahan berita media kedua negara antara Vietnam dan Indonesia. Berikut pembahasan selengkapnya yang sudah kami rangkum. Setelah pernyataan Philippe Troussier yang dilontarkan seusai kekalahannya yang terjadi di Gelora Bung Karno, pelatih timnas Vietnam tersebut mengatakan, di leg kedua, saya rasa Indonesia akan mengincar hasil imbang. Namun pernyataan itu kembali dipertegas oleh Sintayong satu hari sebelum laga di Hanoi. Saat jumpa pers di Vietnam, Sintayong kembali menegaskan, kami datang ke sini untuk memecahkan rekor buruk selama 20 tahun. Kami ke sini untuk meraih kemenangan di kandang tuan rumah, bukan untuk mengincar hasil imbang. Win and give our best for the game tomorrow. Bahkan, media Vietnam banyak yang memberitakan ke media lokal Vietnam, mereka menilai bahwa Indonesia diprediksi akan bermain bertahan, mengingat beberapa pemain Indonesia absen di laga leg kedua. Dan menariknya, pernyataan dari Philippe Troussier serta media Vietnam langsung dijawab oleh Sintayong saat jumpa pers di Hanoi. Berikut pernyataan Sintayong yang menepis anggapan pelatih Vietnam serta beberapa media Vietnam tersebut. Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik, namun tentu saya tidak bisa mengatakan cara bermain kami. Apakah akan menyerang atau bertahan? Oleh karena itu, maaf jika saya tidak bisa menjawabnya. Pertandingan nanti bisa dianggap laga krusial yang penting. Itulah ungkapan Sintayong saat sesi tanya jawab di acara Jumpa Pers. Sintayong juga mengatakan penegasannya soal respon prediksi media Vietnam. Dia mengatakan, perlu diingat, kami datang ke sini hanya untuk menang. Jika kalian beranggapan, banyak pemain kami yang masih minim pengalaman. Saya sadar atas hal itu. Namun mereka juga punya kemampuan dan motivasi tinggi untuk menampilkan performa terbaiknya. Itulah kata penutup Sintayong saat sesi tanya jawab pada acara Jumpa Pers di Hanoi. Dengan begitu, para awak media Vietnam sesegera mungkin mengupdate dan meralat berita yang sudah beredar. Bahkan dari tangkapan berita media lokal Vietnam The Tao mengatakan, berhati-hatilah pejuang naga emas, timnas Indonesia datang ke sini optimis untuk menang, dan diprediksi, skuad asuhan Sintayong akan langsung menggempur pertahanan Vietnam sejak menit awal, mengingat strategi latihan mereka 2 hari sebelum laga. Mereka nampaknya menerapkan latihan serangan frontal yang dimulai dari pemain anyar mereka. Itulah poin-poin media Vietnam yang memberi warning pasukan bintang emas. Berita baik datang untuk timnas Indonesia, beberapa kabar gembira sesaat laga kedua kontra Vietnam, di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di kota Hanoi, Vietnam. Lantas kabar baik apa saja yang menghampiri timnas Indonesia? Berikut ulasannya. Kabar baik yang pertama, kemenangan Indonesia atas Vietnam dengan skor 1-0 yang terjadi di Gelora Bung Karno. Kemenangan tipis timnas Indonesia namun sangat memberi dampak positif tersebut. Lantas membuat ranking timnas Indonesia naik tajam hingga menggeser 4 negara. Ranking FIFA Indonesia dari yang sebelumnya di peringkat 142, kini menjadi peringkat 138 dunia. Selanjutnya, jika timnas Indonesia kembali menang atas Vietnam di Hanoi, maka Indonesia akan mendapatkan tambahan 14,67 poin. Tambahan poin itu lantas membuat perolehan angka menjadi 110.360. Artinya posisi ranking FIFA timnas Indonesia melonjak, dari yang sebelumnya di peringkat 138 dunia, kembali meningkat tajam ke ranking 133 dunia. Dengan begitu, Indonesia menggeser 5 negara sekaligus. Dari 2 kali kemenangan Indonesia atas Vietnam, itu berarti, ranking FIFA Indonesia menggeser 7 negara sekaligus. Dan inilah beberapa negara yang disalip ranking FIFA-nya oleh Indonesia. Yang pertama, Kuwait, lalu, Lituania,
Latvia, Malaysia, Nicaragua, dan Kepulauan Faro. Mặt Indonesia ngay từ đầu tiên lần này là có sự cẩn trọng. Tôi cũng cảm thấy là cực kỳ bất ngờ cách nhập cuộc của Indo, họ tràn lên. Berita baik berikutnya, jelang laga leg kedua Indonesia kontra Vietnam yang digelar di Hanoi, tim besutan Philippe Petrusier mengalami penurunan mental. Hal itu terkonfirmasi dari berita lokal Vietnam, dikutip dari media Soha. Pernyataan Kapten Vietnam Do Hung Dung mengatakan, kekalahan pertama kami sungguh disayangkan, jika saja rekan kami, Min Trong, tidak melakukan kesalahan di mulut gawang. Tentu keadaan tidak akan seburuk ini. Kapten Timnas Vietnam juga mengatakan, di leg kedua, Indonesia tentu masih akan terus melakukan serangan. Apapun strategi lawan, kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan kekuatan yang kami miliki. Meski harapan itu hanya ada 1%, kami tetap berusaha semaksimal mungkin, dan kami tidak boleh menyerah saat mengenakan seragam nasional. Itulah kutipan pernyataan Kapten Timnas Vietnam Do Hung Dung. Dari kutipan itu, media Vietnam merespon. Pernyataan itu seolah terlihat bahwa timnas Vietnam kurang percaya diri dapat meraih hasil maksimal di kandang sendiri. Selain mengalami penurunan kepercayaan diri, kabar baik lainnya juga datang melalui para supporter Vietnam. Dari yang seharusnya 5 hari sebelum pertandingan, bahkan begitu loket penjualan tiket dibuka, biasanya para supporter Vietnam sudah berbondong-bondong berdesakan untuk membeli tiket. Bahkan kerap kali, tiket sudah habis pun, penjualan tiket dengan harga 2 kali lipat dari calo, itu pun mereka masih pada berebut untuk membeli. Dan menariknya, pada laga kali ini penjualan tiket hingga jelang laga, menunjukkan ketidaktertarikan para fans untuk membeli, dari penurunan harga hingga 20%. Hingga hari ini penjualan tiket dijual rugi, namun usaha itu juga tidak dapat maksimal. Hingga kini tiket pertandingan Vietnam kontra Indonesia masih sangat banyak yang tersisa. Bahkan dari sebagian para supporter dengan terang-terangan mengatakan, tidak sedikit dari mereka justru mendukung Indonesia. Hal itu dia lakukan, agar kepelatihan Philippe Petrusier dapat segera berakhir. Dengan begitu, tentu sangat menguntungkan pihak timnas Indonesia, yang notabene bertanding di markas lawan, namun dengan tambahan dukungan para fans Vietnam. Berikut kabar baik lainnya, setelah Indonesia mengalahkan Vietnam, selain menggenjot ranking FIFA Timnas Indonesia, klasemen Indonesia juga berada di peringkat 2, dengan selisih poin yang sangat jauh dari rivalnya Vietnam, dengan perolehan 7 poin dari 2 kali mengalahkan Vietnam. Di pertandingan berikutnya, langkah Timnas Indonesia semakin mudah, menyisakan 2 laga, dan kabar baiknya, dari 2 laga itu, semuanya digelar di markas sendiri, menyisakan 2 laga melawan Filipina dan Irak di markas sendiri, dengan perolehan poin yang menjanjikan, tentu membuat kepercayaan diri para pemain semakin tinggi. Dengan begitu, artinya satu kaki Timnas Indonesia sudah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Lalu kabar baik lainnya, jelang laga melawan Irak dan Filipina, para pemain inti dan pemain keturunan, semuanya dipastikan semakin menyatu dan tentu semakin ciamik, dalam mengolah pola permainan yang jauh lebih berkelas, ditambah kekuatan baru di bawah Mister Gawang, seperti Martin Paes dan Cyrus Margono yang sangat percaya diri dengan kualitas yang mereka miliki. Hal tentu semakin membuat para pemain semakin percaya diri dalam memperagakan pola permainan bola-bola pendek dengan permainan 1-2, dengan kehadiran 5 pemain keturunan berkualitas tinggi di Liga Utama Eropa, ditambah dengan kualitas skuad Timnas Indonesia sebelumnya, yang tampil begitu percaya diri di Piala Asia lalu. Selain itu, kabar baik lainnya juga datang dari PSSI. Memang untuk sementara ini PSSI belum berencana menambah pemain keturunan, namun berita itu masih dalam pengembangan. Untuk sementara memang belum menambah pemain keturunan, namun itu bersifat sementara, tinggal menunggu progres skuad, dan progres pencapaian di ajang ini. Namun jika melihat dari potensi besar Timnas Indonesia, satu kaki Timnas sudah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia,
Bahkan saat ini, sudah ada beberapa pemain Eropa berdarah Indonesia, memberikan respon ketertarikannya membela tanah leluhurnya, hingga berita ini terbit. Sementara ini lebih dari 9 pemain keturunan memberi kode ketertarikannya membela timnas Indonesia. Untuk itu, PSSI tidak gegabah dalam memutuskan penambahan pemain keturunan. Ada beberapa faktor yang perlu ditinjau. Selain pemain itu harus memiliki jiwa nasional tinggi pada tanah leluhurnya Indonesia, mereka yang akan direkrut juga wajib memiliki kualitas di atas rata-rata, dan tentu hal itu perlu pengawasan yang lebih agar tidak salah dalam menentukan. Dan kabar baiknya, kemungkinan jelang menghadapi Irak, seleksi penambahan pemain keturunan akan kembali dilakukan, guna mempersiapkan menghadapi lawan tangguh lainnya, dan tentu guna persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang mana, semua tim yang berada di putaran ketiga, tentu kualitas dan persaingannya semakin ketat, semakin ke atas. Tim peserta kualifikasi Piala Dunia akan semakin mengerucut, dan tinggal menyisakan sejumlah tim terbaik. Untuk mengantisipasi dan mempersiapkan itu semua, PSSI gencar meningkatkan kualitas skuad Garuda dari lini per lininya, tidak hanya dari segi materi pemain, level dan kualitas permainan akan terus digenjot PSSI, guna persiapan menuju putaran ketiga, agar dapat bersaing dari 6 tim di putaran ketiga. Target Indonesia setidaknya, minimal mampu merebut juara runner-up dari 6 negara. Kalaupun hasil terburuknya, jika timnas Indonesia gagal merebut juara 2 dari 6 negara, Indonesia masih memiliki peluang di babak playoff. Peluang timnas Indonesia untuk menuju ajang terbesar sejagat yakni Piala Dunia masih sangat besar. Melihat potensi kualitas serta level permainan timnas Indonesia menunjukkan progres yang begitu baik, hal itu sudah terlihat saat kompetisi Piala Asia lalu. Ditambah banyaknya tambahan pemain keturunan yang berkualitas baik di Eropa, menjadikan mimpi rakyat Indonesia bisa berada di Piala Dunia 2026 dapat menjadi kenyataan. Kita tunggu berita terbaru perkembangan timnas Indonesia berikutnya. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.